Kita masuk ke misi kedua. Misi kedua itu mewujudkan kondisi sosial yang tentram, tertib, dan demokratis. Ini indikasi cukup. Itu gimana Ustaz? Indikatornya bahwa Tanjung Barat ini untuk misi kedua tercapai, Ustaz? Iya betul. Pada tahun 2022 kemarin kita saya mendapat apresiasi dari Kapolda Provinsi Jambi yang mengatakan bahwa dikasih sebuah piagam kabupaten kondusif, aman, tentram, damai gitu ya, diapresiasi oleh Pak Kapolda. Nah itu juga dari indeks persepsi rasa aman masyarakat kita juga cukup tinggi, ya. 92,75% ya. Itu menunjukkan bahwa kondisi kita ini memang tentram, tertib ya, suasananya damai, demokratis ya, cukup terakumulasi dengan baik ya. Nah ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tanjung Jabung Barat itu sangat kondusif ya bagi mereka untuk melakukan investasi, kemudian untuk melakukan kerjasama dan sebagainya, karena kondisi aman, tentram dan damai itu. Oke. Salah satu kondisi sosial atau bahaya kebakaran yang ada di Tanjung Barat ini kan sering terjadi, Ustaz. Nah, sejauh mana sih penanganan kebakaran di Tanjung Barat terkait juga bukan kita api itu kan segitiga ya, Ustaz. Ya, bukan sekedar sumber, bukan sekedar jadi, tapi ada masalah di belakang itu gimana, Ustaz, untuk Tanjung Barat? Memang jadi sebuah dilematis ya. Pertama, topografi tanah kita, rata-rata rumah kita di Tongkal ini kan pakai tongkat. Gitu, satu. Kemudian yang kedua, umumnya masih papan ya. Papan. Kemudian yang ketiga, rumahnya berdempetan, dinding sebelah kan sama gitu. Tetanggaku idolaku. Nah, itu tetanggaku idolaku ya. Dapurku tetanggaku. Artinya kiri kanan, depan belakang itu tidak ada space ya, tidak ada ruang gitu. Beda dengan misalnya kota Jambi, misalnya di kota-kota lain itu ada space, ada ruang. Kalau kita Tongkal ini begitu padat gitu. Itu satu sisi itu merupakan bahaya laten kebakaran ya. Efeknya juga ya. Tapi sisi lain juga itu kearifan masyarakat kita yang menunjukkan begitu akrab dan suasana kekeluargaan yang tinggi gitu. Nah, inilah mungkin yang menjadi persoalan yang rumit bagi kita pemerintah untuk membuat sekat itu, ruang itu untuk meminimalisir seandainya terjadi kebakaran. Kemudian yang kedua, human error kita, rata-rata kan yang kebakaran itu rumahnya ditinggalkan gitu. Iya. Ada beberapa, kalau saya 10 itu ada 8. Nah ini human error ya, artinya kebakaran itu juga disebabkan oleh manusianya. Misalnya ditinggalkan rumah, kemarin ibu-ibu kompornya sedang hidup, ngantar anak sekolah gitu kan, lupa matikan, meledak gitu kan. Kemudian tinggalkan ke kebun, di rumahnya ada kompor pakai sumbu, yang sumbunya belum habis ke bawah masih hidup. Nah itu meledak dan sebagainya. Nah yang kemudian yang kedua, memang instalasi kita ini memang sudah cukup lama ya. Maka pada kesempatan ini saya menghimbau masyarakat untuk memperbaiki instalasinya gitu, supaya lebih aman. Nah, kita sedang merekayasa ya, setiap kelurahan itu kita sudah membentuk kelompok-kelompok pemadam kebakaran kemarin yang sudah saya lantik ya. Itu setiap RT sudah ada tuh. Jadi untuk mengantisipasi kebakaran, kemudian kita sudah menyiapkan PR ya, untuk memasuki ruang-ruang kecil itu untuk terjadi kebakaran. Nah hidrani kita ini sudah ada ya, kita siapkan. Nah adapun racun api itu sebenarnya sudah masuk dalam peraturan pemerintah daerah ya. Setiap toko itu wajib menyediakan ya, atau hotel gitu, atau asrama dan sebagainya. Nah itu sudah ya, kalau diikuti regulasi itu kita sudah melakukan antisipasi kebakaran ya. Sudah banyak tindakan preventif kita ya, sudah betul. Dan setiap malam damkar kan keliling ya. Kasih informasi ya. Dan kami di belakang itu agak bingung, Ustaz. Setiap pagi damkar ngetes mobil. Bunyi ngoling-ngoling, Ustaz. Kami udah bingung harus standby, harus on terus ya. 24 jam gitu.
secara pribadi Ustadz memandang sejauh mana sih tingkat kemampuan dari petugas damkar kita dalam menanggapi kebakaran? Saya sangat apresiasi ya. Saya sudah setiap kebakaran saya ada di tempat, tapi kadang saya di depan, kadang saya di belakang, kadang tidak kelihatan memang. Luar biasa. Ada sekali waktu cuma 20 menit sudah mati gitu ya. Dia sangat cepat responnya gitu. Dan sudah tahu mekanismenya. Nah, mohon masyarakat jangan diganggu ini. Nanti ada masyarakat mau narik ke sini, betul. Ini yang menyebabkan kesulitan damkar kita gitu. Nah, kemudian yang kedua, masyarakat ini kan kalau kebakaran ngumpul di situ. Yeah. Nah, ini kan damkar kita tidak luas gitu, tidak fleksibel dia di kanan tuh. Nah, ini kalau saya melihat beberapa kasus ini sudah teruji ya. Dan sangat tangkas, saya sebut sangat tangkas, adanya 20 menit, 30 menit sudah selesai mereka. Jadi sebuah informasi perlu diketahui bahwa tim damkar itu juga akan bisa bekerja maksimal jika didukung ya Ustadz ya. Jangan menonton. Jangan menonton, beri space, beri kesempatan petugas damkar untuk menyelesaikannya. Serahkan kepada petugas ahlinya, insyaallah berjalan. Ustadz, saya terdapat informasi tentang dari Kapolda itu sebagai kabupaten yang aman, damai, tentram itu Ustadz. Kalau bicara tentang kegiatan politik di Tanjung Barat, kita semua banyak partai ada segala macam. Dan geliat itu sangat hidup segala macam. Nah, Ustadz memandang apa sih faktor kultur atau faktor apa sih Ustadz sehingga kita ini boleh beda, tapi kita masih tetap bersatu dan Ustadz dapat piagam dari Kapolda itu. Ustadz itu maksudnya. Iya betul, saya lihat memang tingkat kedewasaan saya lihat. Masyarakat kita sudah dewasa gitu. Ketika kontestasi politik ya, kemudian setelah itu selesai. Mereka seperti bersahabat ya. Kemudian isu-isu sara juga tidak muncul. Tidak muncul lagi. Isu-isu agama pun tidak muncul gitu. Nah, itu yang menyebabkan suasana itu menjadi sejuk ini ya, sejuk. Dan itu juga mungkin disampaikan oleh guru-guru kita, tokoh-tokoh kita ya, yang selalu mengatakan ini sebuah kontestasi gitu. Bukan permusuhan, tapi kontestasi menguji visi dan misi bagaimana memajukan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Nah, saya kira ini pembelajaran kita yang berharga gitu ya, dengan kontestasi yang damai, sejuk dan tidak terjadi kerusuhan ya. Ini menunjukkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini sebagai masyarakat yang sudah dewasa gitu. Saya melihat seperti itu. Tingkat kedewasaan untuk menerima perbedaan itu. Betul, ya. Bukan sebuah sebagai kabupaten yang plural juga. Sangat plural. Sangat plural. Semua agama ada di Tanjung Semua agama Barat, ada ya. Dan kerukunan itu sudah lama ya. Jadi mungkin suasana itu yang juga menjadi faktor menyebabkan kenapa Tanjung Jabung Barat ini apabila ada perhelatan politik, pemilihan kepala desa. Ya, pemilihan kepala desa kemarin juga dari 34 desa ya, serentak kemarin juga diapresiasi oleh aparatnya. Damai, sejuk gitu. Cenderung demokratis gitu keadaannya. Pantas ya Ustadz. Dapat sebagai kata teraman juga.